Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang hadir pada malam hari ini, seberapa kita yang ada. Semoga kita boleh mengalami berkat Tuhan lewat firman yang kita dengarkan malam hari ini, dan kita boleh mengalami dibahagiakan oleh Tuhan ya. Nah, malam hari ini kita akan kembali memeriksa firman Tuhan sebagaimana firman Tuhan yang kita dengarkan dalam beberapa waktu yang lalu. Kita sedang berbicara tentang penyucian Tuhan yang kuat. Dia sebagai firman yang menyucikan, segala sesuatu itu disucikan, memiliki kuasa seperti Urim dan Tumim, terang dan kesempurnaan di dalam keputusan-keputusan Tuhan, dan seperti pedang yang tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Kalau Allah sudah memutuskan sesuatu, Allah sudah menetapkan sesuatu, maka keputusan itu sempurna, mutlak. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu penyucian untuk jemaat Tuhan pada akhir zaman ini. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, pasal yang ketiga, ada 7 jemaat di Asia Kecil. Itulah gambaran tentang gereja-gereja atau jemaat-jemaat pada akhir zaman ini. Kita sudah sampai pada jemaat yang kedua, yaitu jemaat di Smyrna. Kitab Wahyu pasal yang kedua, saya akan membawa saudara, mengajak saudara untuk membaca dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 dan ayat yang sampai ayat yang ke-11. Saya menunggu semua menemukan dalam Alkitab masing-masing. Kita akan baca dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Baca secara pribadi, sebab kalau kita membaca, di situ kita akan mengalami kuasa Tuhan bekerja. Mulai saat kita membaca, baru kita membaca, kita sudah mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita ya. Oleh sebab itu baca dengan sungguh-sungguh. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 mulai. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, ya. Namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Tetapi hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Terima kasih ya. Jadi jemaat di Smyrna, suatu jemaat yang kecil, bahkan jemaat kecil itu juga mengalami pergumulan, masalah, sakit penyakit, mengalami kesusahan dalam sepanjang perjalanan mereka. Seperti pengalaman kesusahan itu, penderitaan itu, aniaya itu mereka alami setiap saat. Masa lalu mereka, masa kini mereka mengalami penderitaan, kesusahan demi kesusahan. Bahkan Tuhan katakan mereka masih juga akan mengalami masa depan itu dengan kesusahan-kesusahan. Dan perhatikan, jemaat yang begitu kecil, yang tidak berdaya itu, namun di mata Tuhan jemaat ini begitu luar biasa. Sehingga kalau kita baca pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, dan jemaat ini tidak ada koreksi yang kuat, yang tajam dari Tuhan, selain Tuhan memberikan kepada mereka suatu nasihat, suatu penghiburan, suatu kekuatan, supaya apa yang mereka capai hari-hari ini mereka bisa pertahankan sampai terakhir, sampai pada akhirnya, dan mereka boleh mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan. Itulah mahkota kehidupan, dan mereka akan masuk dalam kerajaan surga. Sebab ayat mengatakan mereka tidak akan mengalami penderitaan apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu nama lain dari api neraka, dan hanya ada dua tempat. Kalau tidak dalam api neraka, berarti kita masuk dalam kerajaan surga. Ataupun sebaliknya, kalau tidak dalam kerajaan surga, itu berarti dalam api neraka. Oleh sebab itu, di hari-hari ini kita boleh mengerti ya, apapun yang menjadi penderitaan kita, apapun yang menjadi sakit penyakit kita, satu perkara, kita boleh tekun di dalam Tuhan. Nah, malam hari ini, apa yang menjadi nasihat Tuhan, apa yang menjadi penghiburan Tuhan, ada pada ayat yang ke-10. Pada ayat yang ke-8, dia menyatakan diri sebagai yang awal dan yang akhir, yang telah mati namun hidup kembali.
Allah dalam tanda kekekalan. Dari kekal sampai kekal, dia tidak berkesudahan. Dan perhatikan, kalau dia memberikan nasihat, dia memberikan kekuatan, sehingga kalau mereka kemudian mengikuti apa yang nasihat dari Tuhan itu, berarti mereka juga akan mengalami sifat kekekalan yang dari Tuhan itu di bagian mereka. Nah, kita akan lihat kembali, kita baca kembali pada ayat yang ke-10. Ini merupakan nasihat untuk jemaat di Smyrna. Mungkin kita merasakan hari-hari ini kita mengalami seperti jemaat di Smyrna yang lalu-lalu mengalami penderitaan, sekarang juga mengalami penderitaan. Masih Tuhan katakan, masih akan ada penderitaan lagi. Engkau akan menghadapi penderitaan. Seandainya kita tanpa Tuhan, kita sudah menyerah, kita sudah meninggalkan Tuhan, kita sudah kemudian menjadi orang yang tidak karu-karuan. Tetapi karena mereka ada Tuhan, ada firman Allah, mereka akan tetap berdiri sampai Tuhan datang. Nah, kita lihat pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 kita lihat, ini menjadi nasihat Tuhan buat jemaat di Smyrna, dan semoga ini menjadi nasihat Tuhan buat jemaat di tempat ini juga ya. Ayat yang ke-10 perhatikan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Ya. Supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari akan mengalami kesusahan selama 10 hari. Teruskan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Tetapi hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih. Menghadapi persoalan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan yang tidak kunjung berhenti, seperti suatu persoalan masalah yang silih berganti. Bahkan berulang kali saya mengatakan seperti tumpang tindih, belum selesai, ada lagi masalah baru, ada kesusahan baru, dan itu dia terjadi dalam setiap saat dalam kehidupan jemaat di Smyrna. Dan mungkin kita mengalami ini. Tetapi saya melihat dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, ada 2 nasihat Tuhan yang begitu kuat. Semoga ini menjadi nasihat buat kita sekalian ya. Yaitu pada ayat yang ke-10a, Tuhan katakan, jangan takut akan apa yang akan kamu derita. Jangan takut terhadap apa yang akan engkau derita. Walaupun kita di dalam penderitaan, bahkan akan menghadapi penderitaan. Ayat mengatakan, satu perkataan Tuhan, jangan takut akan apa yang akan kamu derita. Dan bagian yang terakhir dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. 2 perkataan ini merupakan suatu nasihat, suatu penghiburan, suatu kekuatan yang sangat ampuh, membuat mereka bisa bertahan sampai pada akhirnya. Dan semoga ini juga menjadi penghiburan dan kekuatan kita. Sudah mengalami demikian, amin? Kita akan lihat satu persatu apa ya nasihat Tuhan ini. Yaitu nomor 1, jangan takut terhadap apa yang akan kamu derita, apa yang harus kamu derita. Nah, perhatikan, mengapa ini Tuhan katakan demikian? Sebab sebagai manusia, siapa yang tidak takut? Jangankan ya mengalami penderitaan, mengalami kekurangan sedikit ya. Kekurangan kita sudah merasakan, penderitaan. Waktu orang Israel, waktu orang saudara dari Tuhan Yesus melangsungkan pernikahan di negeri Kana, baru kekurangan, Ibu Yesus mengatakan apa, saudara? Habis ya. Seringkali kita juga demikian. Baru sakit, bayang-bayang yang ada dalam kehidupan kita apa, saudara? Mati. Sebab itulah keadaan manusia. Kitab Ibrani pasal yang kedua mengatakan bahwa manusia dalam sepanjang hidupnya dikuasai, diperhamba, diperbudak oleh rasa takutnya akan apa, saudara? Maut, akan mati. Sehingga kalau kemudian kita mengalami penderitaan secara normal, secara biasa, maka manusia pasti akan mengalami takut, ketakutan. Kenapa? Pada akhirnya mereka mengatakan bahwa manusia akan mati. Lewat sakit penyakit ini akan mati. Lewat penderitaan ini akan mati. Lewat kekurangan ini akan mati. Tetapi ayat mengatakan, jangan takut akan apa yang harus kamu derita. Kenapa? Sebab pada ayat yang bagian yang terakhir Tuhan katakan, sebab engkau akan mengalami penderitaan selama 10 hari. Kebaktian pada hari Kamis mendatang yang lalu saya katakan bahwa perkataan 10 hari dalam penderitaan itu tidak berbicara tentang penderitaan 10 hari secara jasmani, hanya 10 hari dari hari pertama sampai hari ke-10, tidak berbicara tentang itu. Tetapi pengertian kamu akan mengalami penderitaan, aniaya, kesusahan selama 10 hari
hari itu berbicara bahwa penderitaan yang kita alami ada batasnya, terbatas. Sehingga itu yang Tuhan katakan, jangan takut. Ya. Nah, malam hari ini saya menyampaikan kenapa kita tidak usah takut, sebab penderitaan yang kita alami itu terbatas, ada batasnya. Yaitu nomor 1 di dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal 12, kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ini jawaban yang pertama. Kenapa kita tidak usah takut? Walaupun manusia dalam sepanjang hidupnya dikuasai oleh rasa takut, diperhamba, diperbudak dengan rasa takutnya, terutama takut akan maut, takut akan mati. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 itu juga ada dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-10, tetapi kita akan baca dalam kitab Injil Lukas pasal 12. Malam hari ini kita lihat di sini. Ini kenapa kita tidak usah takut? Oh, haleluya. Injil Lukas pasal yang ke-12, Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Lukas pasal 12, Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Tuhan katakan apa? Mengenai penderitaan, mengenai sakit penyakit, mengenai persoalan, pencobaan yang kita alami. Tuhan katakan jangan takut. Ya, cuma 10 hari engkau mengalami itu. Ayat yang ke-4, perhatikan. Aku berkata kepadamu, Ya. hai sahabat-sahabatku, Perhatikan. janganlah kamu takut terhadap mereka Ya. yang dapat membunuh tubuh Ya. dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Terus. Aku akan menunjukkan kepada kamu Ya. siapakah yang harus kamu takuti. Ya. Takutilah dia Takutilah akan dia. Perhatikan. yang setelah membunuh Ya. mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Ya. takutilah dia. Terima kasih. Ya, ini Tuhan Yesus memberikan suatu ajaran mengenai rasa takut. Tuhan katakan, kepada siapa kita harus takut? Kepada siapa kita jangan takut? Tuhan katakan, ada orang-orang, ada masalah, ada percobaan, ada sakit penyakit. Tuhan katakan, jangan takut. Ya, kenapa? Sebab semua persoalan, semua masalah, semua pencobaan, semua sakit penyakit itu, Tuhan katakan, itu semua paling banter hanya sampai kepada apa, saudara? Kematian jasmani. Tidak lebih dari itu. Terbatas sampai pada kematian jasmani. Tetapi Tuhan katakan, takutlah akan dia yang bukan hanya membunuh tubuh, tetapi juga jiwa di dalam api neraka. Oleh sebab itu kita harus takut Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Manusia justru takut akan maut, takut akan mati, tetapi tidak takut kepada Tuhan. Mereka takut, mereka diperbudak dengan rasa takut akan maut. Ini kita mengatakan itulah manusia. Secara wajar, secara normal mengalami demikian. Siapapun juga manusia punya rasa takut akan maut. Biar dia pasukan berani mati sekalipun. Tapi kalau kemudian divonis mati, dia pasti akan ada rasa takut. Tetapi perhatikan, mereka tidak takut akan Tuhan. Buktinya apa? Mereka begitu mudah berbuat dosa. Takut akan Tuhan. Praktek hidupnya apa? Takut berbuat dosa. Sebaiknya kita boleh mengikuti Tuhan, ajaran Tuhan. Kepada siapa kita memberikan rasa takut kita? Kepada siapa? Bukan kepada maut, bukan kepada manusia, bukan kepada persoalan, tetapi kepada Tuhan yang bukan hanya membunuh tubuh, tetapi membunuh jiwa dalam api neraka. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini kesini kita harus mengerti bahwa apapun yang kita alami, perhatikan, sakit, penyakit, persoalan, masalah, tidak akan membuat orang masuk dalam apa, saudara? Api neraka. Saya bisa mengerti demikian, amin? Ya, apapun penderitaan, apapun, dia akan berakhir pada saat seseorang mati tubuhnya. Dan kalau sudah mati tubuhnya, dia tidak akan mengalami penderitaan itu lagi. Mau mayatnya dibakar, mau mayatnya diberebus, mau dicincang, tidak akan ada artinya apa-apa lagi. Sudah sampai di situ, ada batasnya. Oleh sebab itu, kita harus mengerti. Dan saya malam hari ini ingin membawa kita untuk memperluas wawasan kita untuk dalam memahami tentang kehidupan kita. Sebab kalau kita kemudian sempit, seolah-olah hidup kita ini, manusia ini hanya kita kemudian begitu memikirkan manusia hidup dalam tubuh ini. Padahal Alkitab mengatakan hidup dalam tubuh ini terbatas sekali waktunya. Kalau kita memperluas wawasan kita bahwa manusia tidak hanya hidup dalam tubuh ini. Sesudah hidup dalam tubuh, ada waktu yang tidak terbatas. Itu begitu luas, begitu jauh, begitu panjang dan tidak terbatas. Itulah hidup di dalam roh. Kalau kemudian dia masuk neraka, itu berarti hidup
tidak terbatas dalam api neraka untuk selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, kalau dia masuk dalam kerajaan surga, itu selama-lamanya di dalam kekekalan, di dalam kebahagiaan. Oleh sebab itu, di hari-hari ini, kalau kita bisa mengerti demikian, bahwa rasa takut kita ini akan sesuatu penderitaan itu sebenarnya sangat amat terbatas, sangat amat singkat terbatas, yaitu hanya berkuasa selama kita hidup dalam tubuh. Sehingga kalau kita bisa mengerti kepada siapa kita memberikan rasa takut kita, yaitu kepada Tuhan, maka kita akan mengalami hidup kita ini tidak akan ada rasa takut. Sebab apa? Hidup dalam tubuh ini begitu kecil skalanya dibandingkan dengan hidup kekal, entah di dalam api neraka maupun dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, ini harus kita mengerti. Apapun yang kita alami, penderitaan apapun, sehebat apapun penderitaan kita, perhatikan, maka penderitaan kita itu hanya sampai di mana saudara? Kepada kematian, tidak lebih dari itu. Oleh sebab itu, perhatikan ini ya. Yang kedua, perhatikan dalam 2 Korintus pasal yang keempat, saudara, 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kita lihat di sini, kenapa kita harus ya, Tuhan katakan jangan takut. Kalau saya mengatakan demikian, mungkin saudara mengatakan enak saja ngomong, kok enak ngomong, jangan takut. Coba alami sendiri. Apa ndak gemetar, apa ndak takut, apa ndak teriak-teriak. Tetapi Alkitab tidak pernah salah. Kalau Tuhan katakan jangan takut, maka Alkitab tidak pernah salah. Kekuatan dari firman Allah itu amin dan sebenar-benarnya ya. Nah, di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, suratan 2 Korintus pasal yang keempat, jawaban yang kedua, kenapa kita tidak usah takut? Amin, suka sih? Ya, kok haleluya sedikit ya. Berarti sedang dikuasai oleh rasa takut. Saya tidak tahu penderitaan apa, masalah apa, sengsara apa, entah kekurangan, entah sakit penyakit. Kalau orang divonis oleh dokter, umurmu tinggal 6 bulan lagi, apa enggak takut? Takut. Tetapi kalau kita melihat bahwa penyakit itu hanya membawa penderitaan sampai pada kematian. Dan hidup manusia, Nabi Musa mengatakan begitu singkat, sangat singkat. 70 atau 80 lebih dari itu penderitaan. Sangat singkat. Saya mengatakan sangat singkat, kenapa? Dibanding dengan kekekalan. Oh, misalnya seujung kuku saja. 70-80 tahun hidup manusia itu hanya singkat dibanding dengan kekekalan. Kesana kita harus mengerti. Kita memperluas wawasan tentang kehidupan kita. Oh, haleluya. Di balik sesudah hidup dalam tubuh ini, itu waktu yang tidak terbatas. Itu kita harus menentukan sekarang ini selama kita hidup dalam tubuh ini ya. Nah, 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat, kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 4, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Demikian bunyinya ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Nah, kami tidak kecut, kami tidak takut, kami tidak kecewa. Ya. Kenapa? Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Makin merosot, tadinya gagah, jalannya begitu lincah. Sekarang jalannya pelan-pelan, hati-hati. Kenapa? Makin merosot tubuh jasmani ini. Bertambahnya umur, seiring dengan bertambahnya umur, kita juga makin merosot tubuh jasmani kita, tubuh fisik ini. Nggak bisa dimanipulasi. Penampilan mungkin bisa dimanipulasi. Ya, walaupun udah umur berapa tetap kenceng. Tetapi kekuatan tubuh itu tidak bisa dimanipulasi, tetap dia merosot. Itu sudah hukum alam. Ya, itu merupakan kodrat manusia. Sebab walaupun tubuh lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Itu yang harus kita alami. Ya, harus ada berbanding terbalik. Jangan berbanding lurus, Pak. Sebagaimana merosotnya kehidupan jasmani ini, sedemikian tubuh rohaninya merosot. Kalau dulu gagah, juga berkobar-kobar dalam pelayanan. Sekarang juga makin rapuh, makin merosot, juga rohani juga makin merosot. Nggak bisa ibadah di gereja, di dalam rumah juga secara pribadi juga mandek ibadahnya. Jangan, harus berbanding terbalik. Tubuh jasmani makin merosot, tapi tubuh rohani, manusia batinnya makin apa? Meningkat, makin diperbaharui dari sehari ke sehari. Terus kan? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, Rasul Paulus katakan, apapun penderitaan yang kita alami, akan alami. Penderitaan itu Rasul Paulus katakan ringan, kecil, terbatas. Hanya 10 hari. Tuhan katakan buat jemaat di Smyrna, hanya 10 hari, terbatas.
Jangan takut. Engkau akan mengalami penderitaan 10 hari saja. Tidak usah takut. Kenapa? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Perhatikan. mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal Iya. yang melebihi segala-galanya, Iya. jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Terima kasih. Dalam bahasa Indonesia, dalam teks bahasa Indonesia ada sedikit kekurangan, yaitu ada satu perkataan, beberapa perkataan yang seharusnya ada, yaitu kalau saya baca demikian, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini segera akan lewat. For a moment, ya, segera akan berlalu. Hanya sekejap, hanya seketika saja. Penderitaan ringan yang hanya seketika saja, yang hanya sekejap saja, yang hanya sebentar saja. Itu menunjukkan bahwa apapun yang kita alami sekarang ini, kita senang. Senangnya apa, saudara? Selama dalam tubuh apa? Senangnya seketika, tidak selamanya, saudara. Uangnya banyak, tetapi kalau tubuh sudah tidak bisa menikmati, bagaimana? Apa bisa senang, saudara? Dan tubuh itu begitu cepat berlalu, begitu cepat rapuh, begitu cepat hancur. Tetapi Tuhan katakan, semoga di balik penderitaan yang kita alami itu justru sedang mengerjakan apa? Kemuliaan kekal dalam manusia batinnya kita ini. Dan Tuhan katakan, penderitaan itu segera akan lewat, segera akan berlalu, sangat singkat, tidak lama. Bahkan kitab Ibrani, penulis kitab Ibrani, Tuhan katakan, ini Tuhan akan segera datang. Apapun penderitaan yang kita alami, tolong Ibrani, taruh tanda di bagian ini. Kita akan melihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-10, sehingga kita jangan kemudian seperti orang putus asa. Kenapa saya mengalami penderitaan demi penderitaan, dan kapan berakhir? Seolah kita mengatakan, Tuhan, kapan? Mengikut Engkau menderita terus, kekurangan terus, percobaan terus, kapan berakhir? Dan kita menjadi putus asa. Ayat mengatakan segera akan lewat, segera akan berlalu. Hanya seketika saja kita mengalami penderitaan, ya. Penderitaan itu hanya seketika saja, ya. Kitab Ibrani pasal yang ke-10, kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-37, Ibrani pasal 10 ayat 37, Tuhan katakan bahwa waktunya itu singkat. Oh, haleluya. Kita harus percaya pada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Apapun penderitaan yang kita alami, Tuhan katakan segera akan berlalu. Digantikan dengan apa? Kesukaan kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, inilah suatu penderitaan yang terbatas, ya. Ya, bentuknya terbatas, hanya semasa kita hidup dalam tubuh ini. Waktunya juga terbatas, ya. Ayat mengatakan hanya seketika saja, hanya sekejap saja, hanya sebentar saja, ya. Oleh sebab itu, ini yang harus kita pegang. Kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-37, perhatikan. Sebab sedikit, Ya, bahkan sangat sedikit waktu lagi, ya, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, Ya. tanpa menangguhkan kedatangannya. terima kasih. Ayat mengatakan sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, bahwa nanti Dia akan datang. Kita tidak perlu tahu tahun berapa Dia datang, tapi Alkitab mengatakan bahwa sedikit, bahkan sedikit waktu lagi. Amin. Mengatakan sudah 2000 tahun yang lalu Alkitab ini ditulis, sampai sekarang Tuhan tidak datang-datang. Kalau saja 2000 tahun yang lalu dikatakan sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, apalagi sekarang 2000 tahun kemudian lebih sedikit waktu lagi. Oleh sebab itu, di hari-hari ini yang harus membangkitkan gairah, membangkitkan kekuatan. Saya teringat kalau kita kemudian jalan di tempat yang kita tidak tahu, jalannya tidak enak, saudara, geronjalan sana sini seperti jalan off road, ya. Kalau kita tidak tahu, kita rasa sampai kapan? Kita selalu bertanya kepada orang yang tahu, sampai kapan? Orang yang tahu ngomongnya, deket kok, di muka sudah bagus, ya. Kita agak terhibur, tinggal sedikit lagi. Kira-kira demikian, amin. Dan Tuhan katakan demikian, sangat sedikit waktu lagi. Walaupun kok sudah 1 jam, katanya 1 jam, masih lagi 1 jam lagi, 1 jam lagi. Manusia boleh mengatakan demikian, tapi Tuhan mengatakan kebenaran. Tuhan katakan apapun penderitaan yang kita alami, itu hanya seketika saja, sebentar. Sebab Dia yang akan datang mengaruniakan mahkota kehidupan buat kita, yang akan segera menyatakan buat kita, ya. Asal kita jangan takut, amin. Ya, dan yang ketiga, perhatikan yang ketiga, ini suratan 1 Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Kebaktian hari Kamis, saya katakan hanya 10 hari, terbatas, ya, terbatas.
Hanya selama dalam tubuh ini kita mengalami penderitaan. Hanya waktu yang singkat, hanya waktu yang sekejap, ya. Tetapi Tuhan katakan juga terbatas, ya. Apa? Tidak melebihi batas kemampuan kita untuk menanggungnya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, perhatikan, setiap percobaan-percobaan yang kita alami, ya, kepada sidang jemaat di Korintus, ya. Dalam surat yang kedua Rasul Paulus katakan penderitaan ringan. Mungkin kita katakan tidak ringan, ini berat ini. Makan tenaga, makan stamina, makan waktu, makan pengertian. Ya ini menguras semuanya. Kok enak bilang penderitaan ringan? Berat. Tuhan katakan ringan. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Maka apapun yang menjadi penderitaan kita, itu tidak bisa dibandingkan. Apapun pengorbanan kita, apa yang akan kita dapatkan kalau kita tidak takut, maka Tuhan katakan itu luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan kita. Ya, 1 Korintus 10. Nah, kepada jemaat di Korintus, ya, pada surat yang pertama, Rasul Paulus juga mengatakan demikian, ya. Apapun percobaan yang kita alami, mungkin saya mengatakan, aduh bro, luar biasa. Saya mengalami percobaan luar biasa, bro. Sangat hebat. Rasul Paulus katakan apa? Percobaan itu apa? Biasa. Mungkin sudah tersinggung. Nah, kok enak, saya setengah mati mengalami. Cuma dia bilang biasa saja. Kenapa? Tolong baca, ya. Ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, tidak melampaui batas kemampuan kita untuk menanggung. Ya, teruskan. Sebab Allah setia, ya, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, ya, melampaui kekuatanmu. Oh, haleluya. Terima kasih, ya. Ya, teruskan. Pada waktu kamu dicobai, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, ya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Apapun penderitaan, apapun percobaan yang kita alami, ayat mengatakan percobaan itu percobaan apa? Biasa. Seperti Tuhan katakan, Rasul Yohanes tuliskan, itu hanya 10 hari. Terbatas, tidak melampaui batas kemampuanmu untuk menanggungnya. Kenapa? Ya, ayat ini mengatakan, sebab yang pertama, sebab Allah itu setia. Allah itu setia. Karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, kemampuanmu. Oh, haleluya. Ini harus kita pegang, saudara. Di saat kita merasakan dan kita sempat berkeluh kesah, Tuhan, kali ini percobaan yang saya alami hebat, luar biasa. Tuhan katakan percobaanmu apa? Percobaan biasa. Penderitaan apa? Biasa. Kenapa menjadi penderitaan yang biasa, persoalan yang biasa? Tuhan katakan, sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak membiarkan kita mengalami pencobaan sendiri. Dia menyertai kita. Satu ayat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13, taruh tanda dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ini, Ibrani pasal 13. Oh, luar biasa ini. Jangan putus asa. Ini kekuatan, ini penghiburan buat jemaat di Smyrna, tetapi juga buat kita sekalian, ya. Ayat yang kelima, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Perhatikan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, ya, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, karena Allah telah berfirman, ya, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, ya, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini kesetiaan Tuhan. Ayat mengatakan Allah tidak akan meninggalkan, Allah tidak akan membiarkan. Mungkin teman kita, mungkin sahabat kita yang paling setia sekalipun, karena kita merasakan, oh Tuhan luar biasa saya mengalami, ya, kita ditinggalkan, kita dikecewakan, bahkan keluarga kita, ya, orang-orang yang kita bisa andalkan, ayat mengatakan bisa saja meninggalkan. Allah itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, perhatikan, Tuhan adalah penolongku. Luar biasa. Kalau kita mengerti, kalau kita yakin, kalau kita terbuka mata, merasakan, melihat penyertaan Tuhan dalam percobaan sehebat apapun yang kita alami. Perhatikan, kalau kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ini penulis Ibrani mengatakan, sebab itu dengan yakin aku dapat berkata apa? Tuhan adalah penolongku. Ya. Aku tidak akan takut. Aku tidak takut. Aku tidak akan takut.
apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oh, haleluya. Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Tuhan, ayat mengatakan menyertai, tidak pernah meninggalkan kita, tetapi menjaga kita. Di saat-saat, perhatikan ini penting, di saat-saat kita mengalami percobaan, Allah itu setia dan Allah itu selalu memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk apa? Apapun beban yang kita alami. Ayat mengatakan beban itu tidak sampai melebihi kemampuan kita. Saya kasihkan satu contoh ya, bahwa misalnya seorang anak kecil, katakan anak kecil itu berumur 10 tahun, saudara. Kira-kira anak 10 tahun mampu mikul berapa kilo, saudara? 25 kilo bisa? Tidak mampu ya. Katakan dia mampu memikul 10 kilo ya. Pada saat kita dicobai, Allah itu tidak meninggalkan kita. Dia berada bersama dengan kita. Kenapa? Supaya apapun yang dibebankan kepada kita tidak sampai melebihi 10 kilo yang mampu kita tanggung. Tidak mampu melebihi 10 kilo yang kita tanggung. Saya kasih contoh. Waktu Ayub mengalami pencobaan yang luar biasa, tidak ada seorang yang pernah mengalami sehebat yang dialami oleh Ayub. Tapi Alkitab mengatakan itu biasa. Kenapa? Allah setia, Allah menyertai. Tuhan katakan apa? Jangan pegang, jangan jamak tubuhnya, hidupnya. Semua harta bendanya, semua propertinya boleh kamu ambil. Dan betul, dalam sekejap, belum satu habis ngomong, yang satu utusan lagi ngomong, yang satu bawa berita, semua berita yang buruk. Dalam sekejap, tidak dalam satu hari, saudara, dalam sekejap. Semua propertinya, semua asetnya, semua habis. Tetapi Tuhan menjaga Ayub. Dan Tuhan menjaga jangan sampai dia dicobai melampaui batas yang Tuhan sudah tentukan kepada iblis. Cukup semua harta bendanya engkau bisa jamah, tapi tubuhnya jangan dijamah. Iblis tidak puas. Ya, iblis membujuk lagi Tuhan. Tuhan, kalau masih gitu ya jelas saja. Dia tidak menyangkal engkau, dia tidak menghujat engkau. Coba engkau cabut ya perlindunganmu. Dan Tuhan katakan silakan. Tetapi tetap Tuhan membatasi. Apa? Jangan sampai sentuh apa? Nyawanya. Betul. Dari ujung rambut sampai telapak kaki dia mengalami percobaan. Dan percobaan yang begitu luar biasa. Kalau saya membayangkan, seharusnya manusia normal itu sudah menghujat Tuhan. Istrinya mengatakan, kenapa kamu masih tekun beribadah kepada Allah? Ya, hujatlah dia dan matilah. Tetapi dalam hal ini Ayub tidak berdosa. Dia katakan, apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan, tidak mau menerima yang buruk-buruk? Ayub tidak berdosa. Tuhan menjaga dia untuk dia tidak jatuh. Kenapa? Tuhan menjaga supaya dia tetap berada dalam batas kemampuannya, tidak melebihi, tidak overload, ya, tidak melebihi. Tetapi seandainya, perhatikan, seandainya saya katakan seorang anak dibebankan 100 kilo, kira-kira apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi, saudara? Penyet, saudara, 100 kilo. Tetapi Alkitab mengatakan Allah itu setia menyertai kita. Walaupun kita dibebankan dengan 100 kilo sekalipun, tangan Allah itu menyangga setiap beban. Untuk apa? Walaupun kita merasakan Tuhan 100 kilo tidak main-main, kita tetap mampu. Kenapa? Tuhan selalu menyangga. 100 kilo serasa 10 kilo. Baru kita kemudian lewat, kita merenungkan Tuhan luar biasa ajaib. Sebenarnya saya tidak mampu menanggung semuanya itu. Saya tidak mampu, tidak pernah dalam sejarah hidup saya bisa melewati masa sukar ini. Tapi kenapa bisa? Sebab tangan Tuhan yang menampung 90 kilo itu. 10 kilo kita tanggung, 90 kilo tangan Tuhan yang menyangga. Dia menyertai kita. Amin. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita mengerti. Oh, haleluya. Sehingga Tuhan katakan jangan takut. Sebab dalam setiap persoalan, ayat mengatakan Tuhan memberikan kita jalan keluar. Dalam setiap masalah Tuhan memberikan kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya dengan kekuatan kita, tetapi juga dengan kemampuan dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu ini yang Tuhan katakan jangan takut. Oh haleluya, jangan takut. Siapa yang tidak takut? Semua manusia takut. Tetapi Tuhan katakan jangan takut, jangan takut. Justru lewat masalah, lewat sakit penyakit, lewat penderitaan yang kita alami, ada perkara besar yang Tuhan berikan buat kita. Apa? Mahkota kehidupan. Itu merupakan janji Tuhan buat kita di hari-hari ini. Amin.
Ya, ini penghiburan yang pertama. Nasihat yang kedua, yaitu pada kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian B, bagian terakhir Tuhan katakan apa? Hendaklah, kalau tentang takut Tuhan katakan jangan takut. Apapun hebatnya penderitaan, Tuhan katakan jangan takut. Kok enak? Pendeta enak saja ngomong, tidak mengalami. Tapi coba mengalami, apa tidak takut? Saya mengatakan sebagai manusia biasa, saya pasti akan takut. Jangankan saya, Elia, apa dah hebat? Dia nabi besar, ya. Waktu dia kemudian diancam oleh siapa namanya, saudara? Isabel, dia kancret, dia takut. Nah, begitu takut sampai putus asa. Sudah tahu apa perkataan orang putus asa? Apa lebih baik apa, saudara? Mati. Kalau orang sudah aku lebih baik mati, itu tanda-tanda orang putus asa. Elia juga mengalami dalam keadaan sebagai manusia biasa. Dia katakan, oh Tuhan cabut saja nyawaku. Ya, percuma aku hidup. Aku bekerja sia-sia. Kita biasa yang mengatakan. Tapi perhatikan, semoga kita boleh mengerti ini. Ya. Nah, bagian yang kedua, yaitu Tuhan katakan, setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Tolong baca sekali lagi ya. Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian terakhir. Atau sebaiknya kita baca mulai ayat yang pasal 10 bagian awal ya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini penghiburan pertama buat jemaat di Smyrna. Tidak berdaya, saudara. Kecil, miskin, mengalami pencobaan. Kebaktian dari Kemisi saya katakan mirip dengan jemaat di Makedonia. Jemaat-jemaat di Makedonia juga demikian. Miskin, sangat miskin. Untuk makan saja mungkin rasanya dia harus mikir bagaimana saya makan besok. Ya, kemudian mengalami penderitaan yang berat. Tetapi walaupun miskin, menderita, tetapi mereka tidak berkurang dalam pelayanan. Mereka berkobar-kobar. Sehingga Rasul Paulus katakan mereka memberikan lebih daripada kemampuan mereka. Melebihi kemampuan mereka. Kenapa? Ini yang Tuhan katakan. Sebab Tuhan menyertai mereka. Apa yang mereka tidak mampu lakukan, Allah yang mampukan. Menyertai mereka untuk memampukan melakukan hal-hal besar. Malam hari ini mungkin kita sedang mengalami demikian ya. Nah, ayat yang ke-10 sekali lagi. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut untuk apa yang akan kamu derita. Belum terjadi, tapi akan terjadi, sudah di depan mata ya. Teruskan. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Ya. Supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya, ada batasnya. Sehebat apapun pendeta kita, ada batasnya. 10 hari. Tapi 10 hari bukan 10 hari kalender, saudara. Ini suatu gambaran, ada batasnya. Pengertian yang terselubung di dalamnya adalah bahwa sehebat apapun penderitaan kita, ada batasnya. Teruskan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Tetapi hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih. Kalau penderitaan kita ada batasnya, tentu ada pengharapan untuk kita setia sampai mati. Apa pengertian setia sampai mati ini? Ya, kalau kita berbicara tentang kematian, rasanya kalau boleh jangan matilah. Kira-kira demikian ya. Kalau boleh saya sampai Tuhan datang. Berbicara tentang mati. Ya, orang tua ngomong kalau nanti mama mati, mama ngomong apa? Nanti kalau papa mati, papa ngomong apa? Ya. Seolah-olah sesuatu yang dihindari. Tetapi Alkitab mengatakan setia sampai mati. Ya, tadi kita sudah membaca bahwa penderitaan apapun yang kita alami, ya, itu hanya sampai pada kematian secara tubuh, kematian jasmani, tidak lebih. Sehebat apapun penderitaan kita, tidak akan membawa seseorang masuk dalam api neraka, asal dia setia. Nah, kita lihat di sini apa pengertian setia sampai mati. Pengertian pertama, setia sampai mati itu artinya apa? Kita harus setia sampai dengan apapun harga yang harus kita bayar. Kita setia walaupun kita harus membayar harga yang sangat mahal. Apa saudara? Dengan apa? Kematian. Tapi mengatakan kita harus setia. Ulang sekali lagi. Kenapa Tuhan katakan kita harus setia sampai mati? Pengertian pertama, kita harus setia walaupun dengan harga yang harus kita bayar. Sehebat semahal harga apapun, Tuhan katakan harga dari anak Tuhan, harga dari imam besar,
dari imam-imam, harga dari hamba Tuhan adalah kesetiaan. Sehingga kalau anak Tuhan, kalau imam-imam, kalau hamba Tuhan tidak ada kesetiaan, maka itu sama dengan anak Tuhan yang tidak ada harganya. Harga kita adalah kalau kita setia. Dan perhatikan, pada saat kita setia, apapun yang harus kita bayar, perhatikan, maka kita akan mengalami kesetiaan kita ini tidak akan mengalami penderitaan apa-apa, ya, tetapi dalam api neraka, tetapi kita justru akan mengalami kebahagiaan surga yang kekal. Nah, kita lihat kenapa kita harus kemudian setia sampai mati. Apapun kita harus bayar. Kita harus ada tekad, Tuhan, saya mau setia. Apapun yang harus saya bayar. Kalaupun saya harus bayar dengan kematian, saya akan bayar. Kenapa, saudara? Kenapa ini bisa terjadi? Nomor satu, sebab di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Perhatikan, setianya orang-orang yang mati dalam Tuhan, perhatikan, ya. Setianya orang-orang yang mati dalam Tuhan itu menghasilkan apa? Nilai kematian orang-orang yang setia dalam Tuhan, perhatikan apa itu? Tolong baca ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Perhatikan, dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Berbahagia orang-orang yang mati dalam Tuhan, perhatikan, sejak sekarang ini. Sejak sekarang ini. Kenapa? Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Oh, haleluya. Kenapa manusia takut mati? Saya mengatakan ini bukan berarti saya sudah sempurna. Ya, kita masih bergumul dengan ini, tetapi kita mohon Tuhan, buka pengertianku. Bahwa hidup kita dalam tubuh ini sangat terbatas. Tetapi kita juga kita akan mengalami masa yang tidak terbatas itu. Nah, perhatikan, masa yang tidak terbatas itu ditentukan selama kita hidup dalam tubuh yang terbatas ini. Tuhan katakan apa, saudara? Bahwa kematian anak-anak Tuhan, kalau dia setia, perhatikan, kalau dia setia, maka kematian anak-anak Tuhan yang setia itu senilai dengan apa? Kebahagiaan. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Kalau saya lihat sudah ragu-ragu, tolong baca sekali lagi. Sudah ikuti, sudah renungkan, Tuhan, saya masih belum mengerti. Saya belum bisa belum yakin, Tuhan. Berikan saya ke pengertian, berikan saya keyakinan, sehingga Tuhan katakan, kalaupun harga yang harus saya bayar untuk kesetiaan itu kematian, saya rela bayar harganya, Tuhan. Lebih baik saya setia walaupun harus membayar dengan kematian, daripada menjadi orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang makmur, orang yang senang secara jasmani, tetapi kemudian meninggalkan kesetiaan. Tidak ada harganya. Nggak ada harganya. Nilai seorang manusia nanti adalah senilai dengan kesetiaan kepada Tuhan. Oh, haleluya. Tolong baca ayat yang ke-13, perhatikan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Berbahagia ini mati dalam Tuhan, ini mati yang setia. Selama hidupnya hidup di dalam Tuhan dengan setia. Sehingga waktu dia mati dalam Tuhan. Tuhan katakan apa? Berbahagia orang-orang yang mati dalam Tuhan. Kepada jemaat yang lain, Rasul Paulus, ini Rasul Yohanes menulis. Rasul Paulus mengatakan apa? Dalam kitab Filipi, beruntung orang-orang yang mati dalam Tuhan. Tuhan katakan, mati adalah untungku. Coba, saudara, kalau bahagia, untung, apakah itu sesuatu yang dihindari, apa sesuatu yang dicari, saudara? Bahagia dan untung, apa sesuatu yang dihindari, apa yang dicari? Tapi coba kita mengerti, kematian itu seperti sesuatu yang menyemomok. Kita hindari sedemikian rupa, sehingga ada orang begitu takut akan mati, dia lari. Mati juga dengan cara yang konyol, saudara. Lari dari Aceh karena takut apa, saudara? Tsunami, matinya di Jawa Barat. Tsunami juga konyol, saudara. Begitu takutnya akan mati, ya mati juga. Kenapa? Sebab dia belum mengerti. Dia tidak mengenal arti kematian di dalam Tuhan. Tetapi kita lihat di sini ayat yang ke-13, Tuhan katakan apa?
Dan aku mendengar suara dari surga berkata, Ya. tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sejak sekarang ini, Sungguh kata Roh, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari Ya. jerih lelah mereka. Ya. Karena segala perbuatan mereka Ya. menyertai mereka. secara akal logika manusia masih belum bisa menangkap. Kenapa? Mati itu menjadi kebahagiaan. Mengapa? Tapi ayat ini jelas mengatakan, kenapa? Nomor satu, kalau anak-anak Tuhan itu mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, Tuhan katakan, di mana kebahagiaan? Sebab pada saat mereka mati tubuh mereka, ayat ini mengatakan mereka berhenti dari apa? Penderitaan. Walaupun waktu mereka hidup, mungkin kematiannya karena sakit yang begitu membuat mereka menderita. Tapi begitu mereka meninggalkan tubuh mereka, mereka tidak rasa apa-apa lagi. Mereka lenyap segala penderitaan itu, lenyap rasa sakit mereka itu. Saya selalu bergumul untuk anak-anak Tuhan yang pada akhirnya dia mati karena sakit, penderitaan. Sebab saya takut jangan-jangan karena begitu menderita, mereka kemudian menyangkal Tuhan. Kenapa saya sekian lama mengikuti Tuhan, akhir hidupku dengan penderitaan. Sampai kemudian menyesal ikut Tuhan, kemudian menyesal. Kalau tahu gini, kenapa harus jadi anak Tuhan? Kenapa jadi imam-imam? Kenapa jadi hamba Tuhan? Kemudian meninggal dalam saat kemudian menyangkal Tuhan. Sudah menderita, menyangkal Tuhan, mati, masuk neraka. Ini penderitaan kekal. Tetapi ayat mengatakan, kalau dia setia, walaupun harus dibayar dengan kematian, dengan penderitaan, tapi dia setia, Tuhan katakan dia bahagia. Kenapa? Jawaban pertama, sebab dia berhenti dari semua penderitaan, semua jerih lelah. Sekarang ini bahkan dia juga tidak akan mengalami penderitaan yang akan datang. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Dia berhenti dari penderitaan yang lalu sampai hari ini. Jam berapa dia meninggal, sampai hari itu dia tidak lagi merasakan penderitaan itu. Tetapi juga dia tidak akan mengalami penderitaan yang akan datang. Di mana Alkitab mengatakan tidak pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi lagi. Penderitaan yang akan datang itu begitu luar biasa. Ada 7 tahun penderitaan, 7 tahun aniaya. 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun pertama, gereja Tuhan masih ada. Orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini tidak akan mengalami itu. Dia juga tidak akan mengalami aniaya zaman Antikris. Ini ayat mengatakan, oleh sebab itu kalau kita kemudian berpikir, ya betul, ya mati dalam Tuhan. Tetapi perhatikan, jangan kalau saya memberitakan ini ada yang mengatakan, Tuhan saya kepingin mati aja. Mati dan hidup itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Itu di luar ya wewenang kita. Tuhan menentukan masing-masing menurut kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memilih, Tuhan saya memilih, saya tetap hidup sampai Tuhan datang. Apakah saudara pikir itu lebih baik? Ya, belum tentu. Sebab apa kita mampu menghadapi penderitaan yang akan datang? Apa kita mampu? Kalaupun 3,5 tahun pertama ya bisa, kalau kemudian dia tidak sungguh-sungguh, harus masuk lagi 3,5 tahun yang kedua. Apa dia mampu melewati itu? Oleh sebab itu Alkitab tidak pernah salah. Dia katakan mati dalam Tuhan, kalau dia setia, justru mengalami apa? Kebahagiaan. Kenapa? Kebahagiaan pertama, dia tidak lagi akan menderita. Baik penderitaan yang sudah dia lewati maupun penderitaan akan datang, dia tidak mengalami apa-apa lagi. Kebahagiaan yang kedua, ayat mengatakan semua perbuatan mereka, semua ya pengorbanan mereka, semua ya pelayanan mereka mengikuti mereka. Mereka tidak datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Orang yang setia melayani, kesetiaan itu menjadi buah tangan mereka saat mereka menghadap Tuhan. Kepada orang Israel, Tuhan katakan 3 kali dalam setahun mereka harus menghadap Tuhan. Tetapi saat mereka menghadap Tuhan, jangan dengan tangan kosong. Harus ada sesuatu. Ya, ada lagu hati seorang hamba ya. Ku tak membawa apapun juga. Selain apa, saudara? Selain apa? Kita membawa hati seorang hamba. Apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba? Loyalitas, kesetiaan. Kita melayani, kerelaan untuk melayani dengan kesetiaan. Itu yang kita bawa. Perbuatan mereka apa? Perbuatan kesetiaan mereka bawa. Dan Tuhan mengatakan, masuk, sabaslah hai hambaku yang baik dan yang
setia, masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kebahagiaan yang ketiga, orang-orang yang mati dalam Tuhan. Kitab Filipi pasal 1. Ini Rasul Paulus. Wawasannya begitu luas. Rasul Paulus bisa mengerti tentang makna kehidupan. Bahwa kehidupan kita ini tidak terbatas selama kita hidup dalam jasmani ini, tubuh jasmani ini. Justru kehidupan kita dalam tubuh jasmani itu hanya sebagian yang sangat amat kecil dari skala kehidupan kita yang tidak terbatas itu. Hidup yang dalam tubuh ini sangat amat kecil. Katakan orang bisa hidup 900 tahun seperti Adam, dibandingkan dengan waktu yang tidak terbatas 900 tahun itu tidak ada apa-apanya. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Jangankan 100 tahun. Pernah saya katakan ada oma-oma yang begitu dia merasakan hidup terlalu lama, dia katakan, "Nak, Cuk, jangan doakan saya hidup umur panjang. Bosan, saya sudah puas hidup terlalu lama. Jangan pernah doakan saya umur panjang lagi. Saya sudah umur terlalu panjang." Ya, padahal umurnya baru berapa? 90 tahun. Kira-kira begitu Tante Sin, ya. Ya, berapa tahun itu, ya? Jangan doakan saya lagi umur panjang, sudah terlalu panjang umur saya, ya. Sedemikian, Saudara, walaupun 90 tahun itu sedikit dibandingkan dengan waktu yang tidak terbatas. Nah, kita lihat di sini, kenapa Tuhan katakan bahagia? Filipi pasal 1, Rasul Paulus katakan demikian, bahwa mati adalah untungku. Bagi manusia yang tidak punya pengertian tentang kematian dalam Tuhan, mati itu adalah sesuatu yang dihindarkan, dihindari. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan seolah-olah mengatakan, kenapa mati? Karena tidak jaga badan, karena tidak itu. Seolah-olah hamba Tuhan ini sembrono dalam hidupnya. Padahal justru dia tidak mengerti bahwa kematian dalam Tuhan adalah apa? Kebahagiaan. Untung, Rasul Paulus katakan. Sehingga Rasul Paulus katakan, seandainya aku bisa memilih mati atau hidup, aku lebih pilih mati. Kenapa? Tolong baca Filipi pasal 1, suratan Filipi pasal 1. Bahagia, untung, Rasul Paulus katakan. Filipi pasal 1, suratan Filipi pasal 1, ayat yang ke-22 dan 23. Filipi pasal 1, suratan Filipi pasal 1 ayat 22 dan 23. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, Ya, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. ayat 21 lebih baik kita baca. Ayat 21. Ya, Karena bagiku hidup bagiku ini, adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. bagiku ini hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Rasul Yohanes menulis dalam kitab Wahyu bahwa matinya anak-anak Tuhan, matinya orang yang setia adalah kebahagiaan. Berbahagia orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ya. Ayat 22 perhatikan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, Tapi kalaupun aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku Ya. bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. ya dua-dua untung, dua-dua baik. Ya. Hidup ya baik, mati ya baik. Ya. Terus kan? Aku didesak dari dua pihak. Perhatikan. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Aku ingin pergi itu aku ingin mati dalam Tuhan. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ya, Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini Ya. karena kamu. ya, terima kasih. Tetapi kalau aku masih hidup, masih ada di dunia ini, itu bukan untukku diriku sendiri, tetapi demi jemaat, demi orang lain, demi keluarga. Kalau aku, Rasul Paulus katakan, aku lebih pilih pergi bersama dengan dia. Nah, artinya apa? Untungnya kematian di dalam Tuhan, ya, bahagianya mati dalam Tuhan, sebab pada saat dia mati, Alkitab mengatakan dia dikumpulkan, dia bersama-sama dengan siapa? Allah. Kira-kira enak enggak, Saudara? Kita punya waktu sembahyang dan kita merasakan waktu yang terbatas bisa kontak dengan Tuhan dalam doa. Itu suatu hal yang membahagiakan. Rasanya tidak mau berhenti saja. Apalagi kalau kemudian dia tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saya heran kalau ada orang kemudian mengatakan, saya sudah sampai surga, balik lagi. Ya, pernah saya guyon dengan orang lain, itu apes itu. Sudah di surga mau turun lagi buat apa, Saudara? Ya. Ia bisa naik lagi, bisa masuk lagi. Karena di bumi kemudian berdosa lagi, tidak bisa masuk surga. Ya, itu bukan sesuatu yang baik itu. Kalau sudah masuk surga, Rasul Yohanes, Rasul Paulus, dan Yakobus, dia diizinkan mengalami suasana surga di gunung penggubahan. Dia tidak mau turun. Biar kami di sini bersama-sama dengan engkau. Ya. Apalagi masuk kerajaan surga.
bersama-sama dengan Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini kebahagiaan. Tuhan katakan orang yang mati dalam Tuhan, dia dikumpulkan bersama dengan Allah. So percaya demikian, amin. Orang yang setia, bukan orang yang bukan sekedar ibadah, bukan sekedar biasa saja, tetapi ibadah dengan setia, melayani dengan setia. Oleh sebab itu di hari-hari ini coba kita tanya dalam diri kita sendiri, sudahkah kita setia? Sebab kalau kita setia, kematian itu berarti dengan kebahagiaan. Kematian itu identik dengan keuntungan. Kematian itu justru bersama-sama dengan Allah. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Oleh sebab itu Tuhan katakan lewat Rasul Paulus bahwa orang-orang yang mati dalam Tuhan itu mereka bahagia. Ya, ada penghiburan buat orang-orang yang ditinggalkan. Kenapa? Sebab kita merasakan satu keluarga kita sudah luput, sudah lolos. Kita ini, saya membayangkan seperti kita sedang escape dari pembunuhan dan kita melarikan diri, saudara. Melewati terowongan yang panjang. Mungkin kita seperti orang-orang Yahudi zaman Hitler dulu. Mereka escape itu mungkin melewati terowongan got yang panjang. Satu mati, satu kita merasakan, satu keluarga kita sudah luput, sudah selamat. Kira-kira demikian, itu yang membahagiakan kita. Dalam keluarga kami, ditinggal oleh ayah, ditinggal oleh orang tua, susah. Tapi apa yang jadi kesenangan? Dia sudah selamat, dia sudah luput. Itu penghiburan, Rasul Paulus katakan. Dia sudah bersama-sama dengan Allah. Ada pengharapan, ada penghiburan. Ya, tolong baca 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kita yang masih tinggal, kita masih harus struggle. Kita harus masih bergumul sampai menang. Kita harus membuktikan kesetiaan kita. Ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Perhatikan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, perhatikan, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, mati dalam Tuhan, mereka yang setia dan mati dalam Tuhan, perhatikan, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan sedang Dia. Dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Rasulullah katakan, aku tinggal dengan Allah. Kalau aku mati, aku tinggal bersama dengan Allah. Suatu kebahagiaan. Oleh sebab itu di hari-hari ini terima kasih. Ayat mengatakan setia walaupun harga yang harus dibayar dengan apa? Kematian. Kenapa? Sebab justru kematian itu menjadi waktu mengalami kebahagiaan kekal, waktu untuk mengalami keobahan. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita mengerti, ya. Yang kedua, kenapa? Kenapa kita harus setia sampai mati dengan membayar harga ini? Apapun harganya kita bayar, walaupun dengan kematian. Dalam kitab Mazmur pasal 116, kitab Mazmur pasal 116, Mazmur 116 ayat yang ke-15. Seringkali ayat ini dibacakan pada saat kebaktian penghiburan, kebaktian penguburan, kebaktian dalam suasana duka orang mati. Tetapi malam hari ini saya kaitkan dengan kesetiaan. Setia sampai mati. Apapun harga yang harus kita bayar untuk kesetiaan, kita rela bayar. Walaupun dibayar dengan harga yang namanya apa? Kematian. Sebab bagi orang-orang yang setia, kematian itu bukan sesuatu yang buruk. Kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan. Itu justru suatu awal kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, kehidupan yang bahagia. Oh, haleluya. Ini kita harus mengerti, saudara. Kita harus mengerti ini, ya. Ayat yang ke-15, perhatikan. Berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Terima kasih. Siapa yang dikasihinya? Orang-orang yang setia. Sampai saat demikian, amin. Ya, Tuhan katakan berharga. Kematian orang-orang yang setia itu senilai dengan kebahagiaan. Kematian orang-orang yang setia itu senilai dengan berharga, ya. Sangat berharga di mata Tuhan. Sebab mereka itu seperti sesuatu yang berharga. Padahal kita manusia ini, apalagi kita bangsa kafir, ya, Alkitab mengatakan kami ini hanya debu tanah, tidak ada harganya. Tetapi karena dia setia, walaupun harus dibayar dengan kematian, justru debu tanah itu
di mata Tuhan itu bagaikan persembahan yang berharga, persembahan yang nilai. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6, hari kematianku sudah dekat. Darahku begitu bernilai, senilai dengan korban curahan. Darahku dicurahkan sebagai persembahan yang berharga di hadapan Tuhan. Tuhan menganggap darah orang-orang benar itu, darah orang-orang setia, itu sesuatu yang sangat berharga. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar malam hari ini kita nyatakan, Tuhan, saya mau setia apapun harga yang harus saya bayar. Amin. Yang kedua, pengertian dari setia sampai mati itu artinya kita bertahan sampai akhirnya. Kita setia sampai garis akhir, sampai langkah terakhir. Kita bertahan sampai pada akhirnya. Oh, haleluya. Semoga ini yang harus kita mengerti di hari-hari ini. Sudah mungkin merasakan, Tuhan, pergumulan, masalah terlalu berat aku alami. Tetapi satu perkara, Tuhan, mampukan saya untuk bertahan sampai akhirnya. Sebab apa? Kita mengalami pergumulan yang berat. Dan ayat mengatakan hanya orang yang bertahan sampai pada akhirnya yang akan beroleh selamat, yang akan beroleh mahkota kehidupan, yang tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bertahan sampai akhirnya. Semoga kita boleh mengalami di hari ini bertahan sampai akhirnya. Tolong baca ayatnya. Ada banyak ayatnya di dalam kitab Matius pasal 10, catat sudah. Matius pasal 10 ayat yang ke-22. Kita akan baca Matius pasal 24. Kitab Injil Matius pasal 24, bertahan sampai akhirnya. Ini setia sampai mati, itu artinya dia bertahan sampai akhirnya, ya, sampai pada kesudahannya, ya. Kitab Injil Matius pasal 24, Kitab Injil Matius pasal 24 ini gambaran cerita nubuatan tentang keadaan kita akhir zaman. Kita akan menghadapi pergumulan yang berat, penderitaan yang berat, tapi Tuhan katakan jangan takut, tetapi setia sampai mati. Setia sampai garis akhir. Setia sampai langkah terakhir. Bertahan sampai pada kesudahannya. Oh, haleluya. Tolong baca ayat yang ke-9. Nah, ini ayat yang ke-9, ada banyak pergumulan. Nah, khususnya pada akhir zaman, penderitaan, pergumulan yang kita alami adalah aniaya, tetapi juga penyesatan. Penyesatan itu kalau aniaya sengsara pada tubuh. Tetapi kalau penyesatan itu sengsara pada jiwa roh itu. Ini sengsara pada jiwa roh. Seperti Lot tinggal di kota Sodom. Ayat mengatakan jiwanya yang benar itu mengalami aniaya, menderita. Dia tinggal di tengah-tengah orang fasik. Setiap hari dia lihat, setiap hari dia dengar. Dia mengalami kejahatan itu terjadi di sekitar dia. Dan ayat mengatakan jiwa rohnya yang benar itu tersiksa. Nah, dalam kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-9, Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-9, tolong baca. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, ya, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Perhatikan. Dan banyak orang akan murtad, ya, dan mereka akan saling menyerahkan. Nah, orang dan yang tidak setia, membenci. ini orang murtad, ini orang yang tidak setia sampai akhir. Mungkin dia murtad pada dua langkah terakhir. Sudah sekian lama setia, 2 langkah terakhir, 1 langkah terakhir murtad, tetap tidak setia. Tuhan katakan ini orang yang tidak setia. Kita harus setia sampai langkah yang terakhir. Tinggal 2 langkah terakhir, saudara. Tinggal 1 langkah terakhir, tinggal menjejakkan kaki, nggak setia, ya, dia murtad. Tuhan katakan dia tidak setia. Ya, ayat mengatakan banyak orang yang murtad, terus kan? Dan mereka akan saling menyerahkan, ya, dan saling membenci. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, perhatikan. Banyak nabi palsu akan muncul. Nah, ini menyiksa manusia batin kita, menyiksa kerohanian kita. Ya, ayat mengatakan menyiksa jiwa roh kita. Akan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi ayat yang ke-13, perhatikan.
Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya Ini setia sampai mati. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. akan selamat. Hanya orang-orang yang bertahan ya. Hanya orang-orang yang survive sampai pada akhirnya dia akan selamat. Nah, oleh sebab itu di hari-hari ini siapa kita yang bisa setia? Yang setia itu cuma Allah. Yang setia itu cuma Tuhan Yesus, hamba yang setia. Oleh sebab itu, di saat kita merasakan Tuhan, saya hampir tidak setia. Elia saja, perhatikan Elia saja. Kalau sudah baca dalam kitab 1 Raja-Raja, Elia saja, dia sudah menjadi orang yang takut. Dia menjadi orang yang tidak setia. Kenapa saya mengatakan tidak setia? Sebab pada saat dia lari, padahal perjalanannya masih panjang. Dia lari, dia tidur-tiduran, dia tertidur. Malaikat bangunkan, ayo bangun, makan ini. Ada roti bakar, ada air, makan dan minum. Dia makan minum sekedarnya, tidur lagi. Bangunkan lagi, ayo makan. Kenapa? Perjalananmu masih panjang. Perjalanan masih panjang. Elia sudah tidur, dia seperti ngambek, dia tidak mau melanjutkan perjalanannya. Kalau saya membayangkan orang sekali berelia bisa begitu, lah kita siapa, saudara? Lah kita siapa ini? Oleh sebab itu kita hanya mohon, Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Tuhan yang setia, berikan kesetiaan itu buat kita, supaya kita bisa setia sampai akhirnya. Nah, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, itu yang tadi kita sudah baca, di mana waktu tinggal sedikit lagi. Kita seperti pada langkah-langkah terakhir. Itu yang saya katakan, tinggal seperti kita menghadapi 2-3 langkah terakhir. Kita berada pada ujung dari akhir zaman. Kita bukan hanya pada akhir zaman, tapi kita sudah berada pada penghujung dari akhir zaman. Seperti kita berada pada 2-3 langkah terakhir. Ya, sudah tinggal kita akan mencapai mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Kita akan menghadapi kebahagiaan surga Tuhan sudah berikan buat kita. Tetapi ada satu perkara yang jangan sampai terjadi. Apa itu? Jangan menjadi orang yang durhaka, murtad, mengundurkan diri. Sebab apapun pengorbanan kita, apapun perbuatan kita, Tuhan katakan Tuhan tidak akan menerima. Tolong baca ya, ayat yang ke-37 sampai 39. Tetapi kita baca, kita merindukan Tuhan, saya tidak mau mundur, saya tidak mau binasa, saya tidak mau tidak setia, saya tidak mau murtad, saya akan tetap bertahan sampai pada akhirnya. Amin. Ya, tolong baca ayat yang ke-37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ya. dan Ia yang akan datang Ya. sudah akan ada, Ya. tanpa menangguhkan Ini kedatangannya. penulis ini menghibur, menguatkan buat orang-orang jemaat Ibrani ini. Kenapa? Mereka pada awalnya mereka mengalami penderitaan, tetapi ayat mengatakan apa? Mereka senang walaupun hartanya dirampas. Mereka tidak susah seperti orang ditipu, seperti orang apa, tidak susah, tapi mereka senang. Sebab apa? Mereka menganggap bahwa mereka mendapatkan harta yang lebih kekal, lebih tetap sifatnya. Itu dalam kerajaan surga. Itu langkah pertama. Mereka berkobar-kobar. Tapi waktu menghadapi langkah terakhir, seperti orang yang kelelahan, sudah tinggal langkah terakhir, mereka bimbang. Apa kamu lanjut? Apa mau berhenti? Apa mau berbalik? Apa mau terus? Mereka bimbang. Oleh sebab itu penulis ini mengatakan, tinggal waktu sedikit itu, sedikit waktu lagi, sangat sedikit waktu lagi, tidak ada penundaan lagi. Lanjut. Dia pompa semangat, dia kobarkan semangatnya. Untuk apa? Jemaat di Ibrani ini, jemaat orang Ibrani ini, tidak ada keraguan bahwa mereka sudah pada track yang benar, jalan yang benar, lanjut sampai pada akhirnya. Ya, ayat yang ke-37 sekali lagi. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ya. dan Ia yang akan datang Perhatikan. sudah akan ada, Ya. tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38, perhatikan. Tetapi orangku yang benar, Orangku yang benar, dia hidup oleh iman, dia percaya, dia yakin, dia hidup oleh imannya. Luar biasa ini. Ini bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya imam-imam, bukan hanya pengerja. Semua anak-anak Tuhan seharusnya hidup oleh imannya. Amin. Ya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, tetapi apabila ia mengundurkan diri, kalau dia kemudian murtad, dia mengundurkan diri, dia mogok, tidak mau lanjut, dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. seolah-olah apa yang dia lakukan di masa yang lalu itu tidak ada artinya apa-apa.
ditentukan langkah-langkah terakhir. Sudah tinggal 2-3 langkah, tinggal 1 langkah, dia berbalik arah, dia tidak lanjut. Tinggal menjejakkan langkah terakhir, dia tidak lanjut. Ayat mengatakan, aku tidak berkenan kepada dia. Walaupun dia sudah berkorban, walaupun dia melakukan banyak perkara, aku tidak berkenan kepada dia. Tetapi ayat 39, semoga kita berada pada bagian ini. Saya berdoa, jangan ada satu pun dari kita mengalami ayat yang ke-38. Orang benar, tetapi dia mundur dari iman, Tuhan tidak berkenan kepada dia. Tetapi ayat yang ke-39, perhatikan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya. Orang yang percaya dan yang setia dan yang beroleh hidup. Iya. Sudah percaya demikian, amin? Kita tidak akan mengundurkan diri. Semoga sudah tanamkan dalam hati dan berdoa, Tuhan, siapa saya ini? Ya, saya bisa bertahan sampai pada akhirnya. Tapi kuatkan saya, Tuhan. Biar saya setia sampai pada langkah terakhir, setia sampai pada akhirnya. Saya bisa bertahan sampai pada akhirnya, sebab hanya orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Ayat mengatakan orang-orang itu akan beroleh hidup kekal dalam kerajaan surga. Sudah mengalami demikian, amin? Doa kita malam hari ini, Tuhan, mampukan aku untuk setia. Mampukan aku untuk setia. Apapun harga yang aku harus bayar, apapun harganya, biar aku setia sampai pada akhirnya. Aku bertahan sampai pada akhirnya, ya. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kita akan bangkit berdiri. Semoga firman ini boleh menjadi berkat buat kita, ya. Kita akan nyanyikan satu lagu. Ya, tetap setia. Lagu tetap setia.